Scroll sosmed isinya orang nikahan. Ada yang kayak gitu? Baper gak sih? Jadi kepengen cepat nikah juga kan? Pernikahan itu sakral, jadi nggak bisa main-main adainnya. Tapi ada loh ritual pernikahan yang kelihatannya bercanda hingga nggak masuk akal, tapi ternyata jadi hal wajib dilakukan pasangan pengantin. Pernikahan yang terdengar tabu tapi tidak dengan masyarakat India, yakni menikahi pohon sebelum menikah resmi dengan pasangan sejatinya. Tradisi ini disebut kumvivah. Menurut kepercayaan orang di sana, jika calon mempelai wanita di Terawang memiliki kutukan nasib buruk, terutama melanjutkan hidupnya ke jenjang pernikahan, maka si wanita harus menjalankan tradisi menikahi pohon sebelum melangsungkan pernikahan yang sesungguhnya. Itu dilakukan untuk menghilangkan kutukan dan membuang sial. Nah, kutukannya ini diyakini telah berpindah dalam tubuh pohon, sehingga si wanita bebas dari kutukan. Salah satu aktris Bollywood Aishwarya Rai, sebelum menikah dengan aktor Abhishek Bachchan tahun 2007, pernah menjalani ritual kumvivah. Berikutnya tradisi pernikahan dari suku Masai Kenya, di mana ayah dari pengantin wanita wajib meludahi kepala dan badan putrinya sebelum diserahkan kepada suami. Kedengaran menjijikan ya? Begitulah ritual khusus di sana bertujuan untuk membawa keberuntungan bagi rumah tangga putrinya kelak. Selain pernikahan, tradisi ini juga diterapkan dalam upacara lainnya, seperti ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat, dan wajib meludahi bayi yang baru lahir untuk menangkal nasib buruk. Kalau di Kenya ada tradisi meludahi pengantin, di Skotlandia tradisinya lebih jorok lagi nih. Pengantin justru diberi kejutan berupa mandi kotoran. Entah itu dari sampah makanan kah, ataupun air comberan. Pasangan pengantin lalu diarak keliling kota dalam keadaan bau. Nah, tradisi ini demi mengusir roh jahat sebelum membangun bahtera rumah tangga. Sekaligus bertujuan mengajarkan pasangan pengantin bisa melewati rasa malu agar nantinya mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang. Menghadiri pernikahan, biasanya tamu undangan sibuk cari alat makan ataupun barang pecah belah untuk diberikan kepada pengantin baru. Yang harusnya berbahagia diberi kado spesial dari para tamu, di Yunani malah pada ribut pecahan piring. Bukannya disimpan buat bekal rumah tangga, piring-piringnya malah dibanting sampai habis. Suara keras dari pecahan piring ini diyakini bakal mengusir roh jahat dalam pernikahan kedua mempelai. Aduh, kalau aku mah mecahin piring satu aja, udah panik duluan bakalan dimarin emak. Ini malah pecahinnya sampai sebanyak itu loh. Kalau tadi berisik dengan pecahan piring di malam pengantin, penduduk Tujia, China, justru dibisingkan dengan suara tangis pengantin wanita bahkan sebulan sebelum hari H. Wih, saking harunya atau apa nih? Walah, ternyata pengantin wanita di sana memang harus menjalankan tradisi menangis selama 1 jam sehari. 10 hari si wanita menangis, abis itu gantian ibu dari pengantin wanita turut menangis 10 hari. 10 hari sisanya giliran sang nenek lah yang ikutan menangis. Di akhir bulan, semua wanita dalam keluarga wajib menangis serentak. Ritual ini disebut zotang. Menangis sebagai simbol ikut berbahagia sebelum melepas pengantin ke pelukan suaminya. Selanjutnya ada ritual yang terdengar menyakitkan. Kalau di China si wanitanya yang wajib menangis,
Di Korea Selatan, si pengantin prianya justru harus digebukin kakinya setelah resepsi pernikahan. Rekan-rekan pengantin pria bekerja sama mengikat kaki sang pengantin, lalu menepuk telapak kakinya dengan keras. Katanya sih, tradisi ini bertujuan agar pengantin pria bisa merasa lebih tangguh menjalani malam pertamanya. Ada-ada aja ya. Nah, ritual yang lebih terdengar lebih ada aja lagi datang dari Kamboja. Suku Kreung memiliki cara tersendiri dalam menyatukan dua insan demi memperoleh keharmonisan hidup. Ketika perempuan di sana sudah menginjak usia 15 tahun, sang ayah harus membangun sebuah gubuk yang memang diperuntukkan sebagai tempat mencari cinta sejati bagi putrinya. Jadi, mereka yang udah dibuatkan gubuk cinta akan tinggal di sana dan siap menerima pria dewasa nginap bareng hingga melakukan hubungan yang lebih intim. Nah, si perempuan bebas memilih pria idamannya tanpa harus dikekang perjodohan. Apa nggak merasa rugi tuh diicip duluan? Pernikahan selalu saja menjadi momen tak terlupakan dalam hidup. Bahagia menyelimuti, senyuman indah terbingkai manis di bibir, mengabadikan momen akan jadi salah satu hal paling dinanti. Sayangnya di Kongo, para pengantin dan tamu undangan malah dilarang tersenyum di hari pernikahan mereka. Masyarakat Kongo menganggap tersenyum menjadi pertanda pasangan pengantin tidak serius menjalankan resepsi pernikahan. Kalau mau lihat mereka tersenyum di akhir acara ketika mempelai ingin berbulan madu. Berikutnya tradisi orang-orang Mauritania dari benua Afrika. Kali ini ritualnya malah terdengar sedikit pilih kasih. Perempuan hanya boleh menikah dengan syarat memiliki badan gemuk. Ya, yang kurus gimana dong? Yang kurus siap-siap dipaksa makan banyak setiap hari dan minum sampai bisa menaikkan berat badannya. Gemuknya perempuan diyakini mampu membawa kesejahteraan untuk rumah tangga mereka. Jauh-jauh di negeri orang, negeri sendiri juga ada loh tradisi unik yang harus dijalankan dalam rangkaian acara pernikahan. Di Kalimantan, suku Tidung punya ritual khusus pengantin, berupa larangan untuk ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam setelah upacara pernikahan. Si pengantin pria dan wanita hanya diperbolehkan sedikit makan dan minum. Menyepelekan ritual ini alias melanggar dikit aja, dipercaya masyarakat setempat bakalan menodai masa depan si pengantin. Entah itu rumah tangganya retak, atau bahkan bisa berdampak pada kematian anak-anak mereka kelak. Terlepas dari aneh dan uniknya tradisi pernikahan di setiap negara, tentu saja memiliki tujuan baik. Dikerjakan saja agar keharmonisan tercapai. Kalau di daerah kalian, tradisi unik apa nih yang wajib dilaksanakan calon pengantin?